Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Dedi Sofyan MPD yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan tentang aritmatika sosial. Di sini saya Anis Khairunisa dan teman saya Alnasinta Rahayu, juga ada Salma Raihatul Jannah. Nah, kami di sini akan mempresentasikan tentang aritmatika sosial. Untuk materi yang pertama yaitu definisi aritmatika sosial yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, definisi aritmatika sosial adalah cabang ilmu dari matematika yang fokus pada korelasi yang eksponen antara angka dengan satu objek tertentu. Secara definitif, aritmatika sosial adalah cabang ilmu dari matematika yang fokus pada korelasi yang eksponen antara angka dengan suatu objek tertentu. Dalam perkembangannya, objek ini diasosiasikan sebagai permasalahan sosial dalam konteks finansial dan jual beli. Kalau menurut Bung Nisih dan Ita dalam artikel ilmiah yang berjudul Aritmatika Sosial dalam Perspektif Masyarakat Banjar, dijelaskan bahwa praktik perdagangan menjadi kegiatan yang merepresentasikan aritmatika sosial. Ada juga beberapa istilah konseptual yang dikenal dalam aritmatika sosial seperti yang pertama itu ada harga pembelian. Harga pembelian atau harga barang dari pabrik, grosir, dan tempat-tempat lainnya. Terus ada harga penjualan. Nah, harga penjualan itu ditetapkan oleh penjual kepada pembeli. Terus ada komisi. Kalau komisi itu tambahan pendapatan yang diberikan owner kepada karyawan. Biasanya komisi itu kalau melebihi target atau jadi kalau misalkan targetnya itu dalam sehari 50.000. Nah, terus dalam sehari itu jadi 120.000. Nah, biasanya karyawan di pabrik atau di perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan lainnya itu mendapatkan komisi atau itu seperti tambahan. Nah, terusnya ada untung atau laba. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lebih ke contoh ya dari aritmatika sosial ini. Nah, dalam perkembangannya, objek ini diasosiasikan sebagai permasalahan sosial dalam konteks finansial dan jual beli. Nah, di situ berikut salah satu contohnya, yaitu selain diskon, kita juga dapat menjumpai contoh aritmatika sosial pada kegiatan jual beli pastinya. Nah, sebenarnya di aritmatika sosial ini kita berbicara tentang untung, rugi, harga jual, harga beli, terus pajak dan diskon, bruto, tara dan neto, dan bunga bank. Nah, tapi di sini saya sedikit menjelaskan ya tentang untung, rugi, harga jual, harga beli gitu. Nah, yang pertama itu ada untung rugi. Untung rugi, harga jual, dan harga beli. Nah, untuk untung itu sendiri adalah selisih antara harga jual dengan harga beli. Nah, harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus U besar sama dengan HJ dikurangi HB, atau untung sama dengan harga jual dikurangi harga B gitu. Nah, yang selanjutnya ada rugi. Kalau rugi itu di sini selisih antara harga beli dengan harga jual. Harga beli itu lebih besar daripada harga jual, maka disebut dengan rugi. Nah, jadi tinggal rumusnya teh rugi sama dengan HB dikurang rugi sama dengan HB kurangi HJ. Nah, terus selain kita mengetahui untung rugi, kita juga
mengetahui cara menentukan presentasi untung dan rugi. Terus kita juga akan mengetahui cara menentukan harga pembelian, harga penjualan. Jadi, intinya adalah pembelajaran aritmatika sosial ini sangat penting karena dengan belajar aritmatika sosial, kita bisa menentukan keuntungan dalam usaha kita. Begitu, jadi sangat penting ya matematika dalam kewirausahaan. Terima kasih kepada Salma yang telah memaparkan materi kedua. Untuk materi selanjutnya ada metode penelitian yang akan disampaikan oleh Alna. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Sampel dalam penelitian ini menggunakan dua kelas. Yang pertama itu kelas eksperimen dan yang kedua itu kelas kontrol. Kelas eksperimen dengan diperlakukan dengan berupa model pembelajaran permainan pasaran. Nah, kelas eksperimen juga merupakan suatu metode riset kuat untuk menetapkan hubungan sebab akibat. Penelitian eksperimen ini juga banyak dilaksanakan oleh peneliti pendidikan, yaitu menguji pengaruh dari materi pendidikan dan praktek baru pada pembelajaran siswa. Di dalam metode eksperimen ini, terdapat dua variabel. Yang pertama itu variabel sebab dan yang kedua itu variabel akibat. Variabel sebab merupakan kondisi atau peristiwa yang ada atau lebih dulu terjadi mempengaruhi, sedangkan variabel akibat merupakan kondisi atau peristiwa sesudah ada kondisi penyebab. Nah, variabel sebab ini menghasilkan suatu perubahan pada variabel akibat. Perlakuan yang digunakan pada kelas eksperimen ini adalah eksperimen terbimbing. Yang kedua itu kelas kontrol, tanpa dikenai perlakuan atau dengan model pembelajaran konvensional. Model pembelajaran konvensional ini merupakan suatu konsep belajar yang digunakan guru dalam membahas suatu pokok materi yang telah biasa digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, perlakuan yang akan digunakan pada kelas kontrol adalah model pembelajaran aktif student talk. Nah, sekarang kita tinggal menentukan metode penelitian untuk melihat model pembelajaran mana yang berpengaruh secara signifikan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, kalau di sini menurut saya itu kalau tingkat SD itu lebih baik metode penelitian kontrol gitu, sedangkan kalau untuk SMP dan SMA itu lebih baik eksperimen. Sebelum menutup presentasi kali ini, dari kelompok kami ada closing statement atau kata-kata sedikit. Nah, kesempatan bisnis itu bagaikan sebuah bis. Sekali berhenti, akan ada bis lain yang menyusul. Jadi, berpandai-pandailah berbisnis. Nah, mungkin dicukupkan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.